setahu saya sekarang si Godam Chess itu sampai di hate sama netizen Indonesia habis-habisan katanya. Anda dibilang curang, Anda pakai crack, Anda ngehack. Saya itu ketawa, Li, curangnya gimana caranya? Yang sebut curang itu curangnya apa? Saya nggak paham gitu, maaf ini. Itu kan catatan saya pribadi lebih hafal gitu. Iya, jadi Anda selain strategi, Anda juga menghafal gerakan juga dong? Iya, karena kan dalam catur itu harus di samping IQ cukup lah gitu ya. Itu karakter itu yang paling berat gitu. Balik lagi di Kata Netizen. Nah, tadi udah lihat dong. Tadi tuh Mas Tim, jadi aku ceritain dulu. Yang tadi itu Dewa Kipas. Ini makin viral dan makin panas sekarang. Kenapa? Karena setelah kemarin nih didukung abis-abisan sama para netizen, terus sempat diblokir sama chess.com. Sekarang tapi ada protes dari Grandmaster perempuan Indonesia. Saya nggak terlalu paham catur. Oke, saya orang Batak. Saya seharusnya main caturnya jago, harusnya. Tapi saya nggak bisa nyanyi. Tapi kita tidak perlu mendalami kadar kebatakan saya ya. Tapi main catur saya paham dikit lah. Ayah saya tuh suka main catur. Kalau ilmu catur saya sebatas Queen's Gambit aja, nonton aja kalau saya gitu. Tapi untuk poin dari Grandmaster menurut saya sih menarik gitu. Kenapa? Soalnya yang dipancing itu bukan soal benar salah. Oke, nasionalisme bolehlah. Kita semua pasti punya semangat nasionalisme gitu. Kita melihat ada rekan senegara kita dituduh macam-macam, pasti kita ingin membela gitu kan. Tapi poin-poinnya adalah harus berani fair juga gitu loh. Jadi kita melihatnya tetap fair, tetap objektif gitu loh, tidak subjektif. Tapi Mas Tim ngikutin kasusnya nggak? Ngikutin, kalau ini ngikutin. Yang nggak ngikutin permainan catur ya, karena saya bukan pemain catur. Gak usah so muda. Ngomong-ngomong aku manggilnya Mas, Kakak, Om, Paman, gimana nih? Jangan Mbak aja, terserah mau apa, jangan Mbak manggilnya gitu aja deh kalau saya. Biar jelas identitasnya ya, tulang gimana tulang? Boleh panggil tulang nggak apa-apa gitu. Soalnya kalau aku kenapa harus manggilnya jelas nih, karena ini kan kita mau ngomongin usia. Oke. Makin tua makin gaya. Tapi kalau tema kita malam ini apa kira-kira Mas Timi? Tahun ini. Malam ini. Malam ini, oke. Tema kita jauh banget tahun ini. Saya pikir tema tahunan kita mainnya ya. Tapi tema kita malam ini kan soal usia kan, soal umur ya kan. Apakah sekadar usia begitu? Dan kalau saya ya sebagai yang termasuk tua kalau di sini ya, saya seneng sih pakai masker jadi nggak terlalu kelihatan kerut-kerutannya ya. Kalau aku mah sayang dong, aku udah perawatan habis-habisan gitu tuh masker. Tentu saya nggak pernah perawatan, main catur nggak pernah, perawatan nggak pernah. Jadi saya ngapain sebenarnya dengan hidup ini? Ngomong-ngomong, tadi kan usia nggak cuma sekedar angka. Aku udah punya banyak narasumber nih, ada 3 kece-kece. Yang satu nih Mas Timi, belum dilihat dulu. Ini hantu paling cantik sejagat raya, gila nggak sih dari SD? Aku nonton dia masih sekece ini aja. Gak berubah loh. Gak berubah sama sekali. Gitu aku ya. Ya Mbak Dia dari zaman masih hantu sampai jadi manusia itu nggak berubah memang. Betul, sama juga cantiknya. Mbak Listia nih ahli gizi yang juga Kompasiana. Ada juga Mbak Tara Detoar. Ini psikolog. Hai semuanya. Halo semuanya. Selamat malam. Saya senang sekali bisa diajak dalam episode ini karena saya adalah yang paling ganteng di sini. Karena kau laki-laki sendiri di sini. Saya yang paling tampan di sini. Sisanya cantik semua. Aku mau nanya dulu nih sama hantu terkece. Aku insecure kalau tatap-tatapan, untung dia nggak datang ke studio ya Mas. Kalau nggak kita insecure ya. Saya sih kurang senang Mbak Dia nggak ke studio. Mbak Dia, sehat Mbak? Yes. Mbak, ngomong-ngomong nih, kan kita tuh mau ngebahas soal usia. Jadi angka, gimana ya kalau ngelihat angka usia, ada anak yang umurnya masih 30-an selevel saya, tapi kerutannya udah di mana-mana, tapi ada yang kemudian udah STW lah istilahnya ya, tapi masih sekece Mbak Dia. Iya, mungkin ingat postingan yang sebelumnya. Ada yang udah kerutan, tapi ada yang 50 life starts at 50 bentuknya Sofia Lacuba. Contohnya seperti itu gitu ya. Mbak Dia salah satu yang abadi gitu ya, contohnya gitu ya. Mbak Dia nih ngomong-ngomong udah kece, tapi agak geser dikit Mbak Dia. Mbak Dia kalau gini cantiknya setengah Mbak Dia. Agak ke kiri. Lengkap sudah kecantikannya. Tadi kepotong wajahnya. Dan bergerak ya Mbak? Nah, oke. Itu aja. Ayo Mbak, jawab Mbak. Gimana nih Mbak? Kuncinya. Pertanyaannya apa ya? Apa? Kita juga lupa tadi apa ya? Terlalu banyak pertanyaan. Aku nih ya Mbak. Nih aku sharing pengalaman pribadi ya Mbak. Aku tuh kan umurnya ya mohon maaf nih ya udah masuk kepala 3 nih ya. Tapi kemudian aku tuh udah ngerasa sering insecure sama diriku sendiri, udah mulai ada kerutan. Gimana seorang Dia Permatasari yang menurutku ya Mbak
kamu kan sudah pasti lebih dewasa dariku ya Mbak, lebih tua dari aku. Lebih tua. Tapi Masa? Iya. Masa? Iya. Saya pikir mudaan Mbak Dia daripada Livi. Bukan, Mas Tim, jangan gitu dong. Saya jahatnya sama teman sendiri Mbak Dia. Gitu dong, kesian. Mbak, rahasianya apa Rahasianya. Mbak? Sebenarnya itu nggak ada loh, nggak ada kiat khusus atau perawatan khusus. Aku tuh orangnya yang paling santai, yang paling gablek, yang paling cuek di dunia. Dan aku tuh nggak pernah peduli lihat teman-teman aku suka di klinik kecantikan berjam-jam. Aku tuh paling nggak suka sama sekali namanya merawat yang sampai berjam-jam. Masa Aku sih? bosen banget. Jadi nggak ada, terus terang aja aku merasa diri aku tetap umurnya muda terus aja gitu. Jadi muda di dalam hati terpancar keluar gitu Mbak Dia ya? Kayaknya seperti itu ya. Ya ada sih kayak cuman kayak sesekali kalau nggak lupa tuh aku pakai krim malam itu, tapi suka lupanya gitu. Oh. Jadi apalagi pandemi aku nggak kemana-mana, jadi kadang suka lupa juga gitu. Itu kenapa Tuhan gak adil ya Mas Tim? Kenapa Jangan gitu, ah. Mbak Dia? Yes. Kenapa Mbak Dia tetap kelihatan kece? Aku lupa pakai krim malam aja, besoknya muka aku kusam. Segitu ngaruhnya ya? Ya, segitu ngaruh, Mas. Tapi Mbak Dia mungkin gini, mungkin nggak ada yang khusus, tapi kebiasaan kali Mbak Dia. Ada kebiasaan apa mungkin entah itu yang dikonsumsi kah gitu, yang rutin dari muda sampai sekarang dijalanin terus gitu. Apa ya? Aku tuh rutin udah pasti tuh minum jus. Aku dari dulu memang sukanya minum jus sayur-sayuran ya. Itu aku selalu pagi dan sore itu aku selalu minum jus sayur-sayuran itu. Terus aku memang suka olahraga. Olahraga aku orangnya nggak bisa diem. Pokoknya aku tuh orangnya lincah, nggak bisa diem. Jadi aku apa aja aku kerjain gitu loh. Meskipun pandemi, aku masih ada kegiatan juga di rumah. Pokoknya aku terus nggak mau aku nggak suka tiduran, nggak suka tidur siang, nggak suka santai-santai. Pokoknya aku orangnya itu energik gitu loh. Maksudnya memang kayak gitu. Jadi pagi itu aku udah kebiasaan jalan pagi. Kemudian kadang-kadang kalau masih ada energi aku sorenya aja masih renang, kadang kayak gitu. Oh, jadi olahraganya bareng-bareng sama aktivitas ya. Ini anak saya kayaknya gedenya kayak Mbak Dia, soalnya sama-sama nggak suka tidur siang soalnya kalau anak saya itu. Oh, oke. Tapi Mbak Dia mah curang. Saya pernah ke rumah Mbak Dia ya. Kita walaupun secara virtual waktu itu ya, Mbak Dia memperlihatkan rumahnya gitu ya. Dia mah enak, ada gymnya, ada salonnya segala macam, fasilitasnya lengkap. Iya, jelas dong. Aku Gitu, kalah. jadi- Fasilitasku kurang lengkap. Mungkin kalau aku selengkap Mbak Dia, aku sekece Mbak Dia gitu nggak kira-kira? Iya, Nggak juga belum ya, tentu juga tergantung. sih. Nggak menjamin juga. Tapi harus happy ya, Mbak ya? Happy, nah itu kuncinya adalah happy. Pokoknya senang tidak senang ya berusaha senang aja gitu. Semua dinikmatin dan disyukurin. Yang penting bersyukur aja. Bersyukur kita dikasih kesehatan itu nomor 1. Setuju. Yang penting bersyukur, ada rasa Betul. syukur ya. Jadi Iya, semua selalu disyukurin. kalau orang Iya. yang sering bersyukur kan kelihatan ya orangnya kemudian auranya terpancar, jadi Iya. lebih kelihatan energi, Amin. sehat. Iya, Nggak iya. seperti ada beban apa gitu Iya kan. kan, nggak mikirin tagihan cicilan Mas Timi, aduh pusing. Aduh, tuh kan diingetin lagi. Saya iya, tadi iya. udah lepas loh. Saya udah santuy tadi. Saya tiba-tiba baik. Livi bilang cicilan, inget lagi cicilannya saya. Oke, ini kita mau lihat dulu nih. Kalau ngomongin Mbak Dia tadi ngomongin santuy, Ya. kamu ngeliat dulu nih, ada artikel-artikel yang Oh, oke. bicarain soal santuy. Hidup Ini ada santuy. self compassion, katanya berdamai dengan kekurangan dan kelemahan diri. Siapa takut? Aku mau ke Mbak Tara. Mbak Tara, emang bener nggak sih mengurangi rasa stres? Terus kalau tadi kata Mbak Dia lebih gimana? Lebih bersyukur, menerima keadaan. Itu akan membuat kita Terpancar keluar nggak gitu ya? ya terpancar keluar. Maksudnya akan lebih membuat kita lebih sehat, akan membuat kita lebih awet muda. Itu ada hubungannya nggak sih Mbak Tara? Banget. Karena kan gimana pun juga kesehatan mental akan mempengaruhi kesehatan fisik kan. Jadi kalau secara mental, secara psikologi kitanya banyak stres, kitanya nggak happy, ya otomatis semua penyakit fisik juga keluar, bahkan jadi kelihatan lebih tua, nggak ada aura positifnya, kelihatannya capek gitu. Itu sebabnya penting banget sih. Nomor 1 kalau misalnya kita pengen terlihat muda, sebenarnya bukan nggak harus usianya ya, tapi paling tidak jiwanya dan mentalnya kita secara tetap terlihat happy gitu ya. Nomor 1 memang kita apa adanya, tetap melakukan hal-hal yang menurut kita bermanfaat dan berarti untuk kita sendiri
gitu. Itu kenapa ya Mbak ya? Kalau mungkin penjelasannya gitu. Saya kan orangnya ilmiah banget ya. Ya. Gak usah berat-berat Nggak Mas Tim. percaya Ini sih. udah malam Nggak. Mas Tim, orang ngantuk Mas. Kenapa ya? Kok bisa orang santuy jadi kecuy? Wah, kece Mas. Jadi kece Aduh, hancur gitu banget kan. ya. Karena Aduh. santai banget hidupnya, Nggak, nggak ada yang tapi dipikirin, mungkin kerutan-kerutan menghilang gitu kali ya? Ya, ada penjelasannya mungkin ada apalah mungkin kimiawi badan yang membuat seseorang itu lebih muda gitu, kulitnya lebih bagus karena dia santai dan happy gitu Mbak Tara. Ya, simpelnya sih gini ya, kalau misalnya kita stres itu akan mengganggu kestabilan metabolisme kita dan juga hormon-hormon dalam tubuh kita, gitu. Itu sebabnya kalau kita terlalu banyak pikiran, banyak overthinking, kemudian juga banyak hal-hal yang terlalu kita banyak komplain, nggak nerima, kemudian banyak stres, semua itu akan mempengaruhi seluruh tubuh kita dan akan terlihat keluar juga. Sekarang bayangin aja kalau misalnya kita meskipun kita tua gitu ya, tapi kita happy banget hal yang pengen kita lakuin, kita positif, otomatis keluarnya akan seperti itu. Secara energi, secara tubuh, fisik kita, juga mental kita pasti akan terlihat positif juga. Tuh harus selalu positif Mas Tim. Jadi Lebih kece. happy bisa tua. Sedih mati muda ya, jangan sampai begitu. Jangan dong, jangan. Sedih mati muda lagi kita Tapi karena penyakit. ngomong-ngomong, gimana Mbak Tara? Mbak Tara suaranya nggak kedengeran. Saking banyak pikirannya ya, akhirnya jadi stres, kemudian kecemasan, jadi punya masalah depresi. Jadi penyakit juga ya? Iya, akhirnya tidak bersyukur terhadap kehidupannya dan akhirnya nggak bisa secara overall ya, nggak punya kualitas hidup yang baik dan ini akan mempengaruhi ya kesehatannya, dan kalau kesehatan kita terpengaruhi akan terpancarkan. Oke. Penampilan kita. Tapi saya mau tanya gini, Mbak Tara, karena kadang ngelihatnya tuh kok ada ya teman-teman saya tuh kok kayak hidupnya tuh nggak ada masalah gitu. Itu beneran orang nggak punya masalah? Emang masalah saya kebanyakan apa gimana sih? Nggak mungkin, setiap orang pasti punya masalah dan nggak mungkin. Semua orang tuh pasti ada up and down, punya stres macam-macam. Tapi bagaimana kita bisa memanage stresnya, menghadapi masalahnya itu yang berbeda dari setiap orang. Ada orang yang kayaknya masalah kecil aja, misalnya nih, besok kerja aja, aduh gimana ya besok kerja gimana, kalau aku nggak bisa kerjaan gimana, kalau target itu nggak tercapai, kalau nanti finansial berantakan ya, akhirnya masalah kecil pun jadi bisa dibesarkan. Nah ini yang bikin aku jadi dalam hidupnya. Jadi jangan percaya kalau ada yang nggak punya masalah ya. Benar, jangan percaya. Bisa aja itu banyak acting. Banyak acting. Antara orangnya, antara punya masalah atau jago acting, dah gitu aja. Benar, Ya. ada dua pilihannya. Nah, ini Mbak. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau Mas Tim sering ngelihat atau pernah ngelihat Instagramnya Mbak Dia, itu kalau ngelihat sering dengan topinya itu. Ya elah. Ya dong. Ini ngomong-ngomong nih, kalau ngeliat Instagramnya Mbak Dia, itu kan badannya dari dulu sampai sekarang begitu aja bentuknya, dari saya SD sampai saya udah kepala 3 masih begitu Badannya aja nggak berubah ya? bentukan badannya. Ini kalau orang biasanya makin tua kan makin takut sama lemak-lemak nih. Saya itu. Aku juga termasuk salah satunya. Laki-laki tuh perutnya tuh udah nggak bisa ditahan kalau udah makin tua tuh. Oh gitu ya. Makin numpuk di Mas Tim perut. gimana? Perut itu kancing jadi makanya nggak Ini bisa untung kekencing? ada ini ya, efek digital yang bisa mengurangi sambil live gitu ya. Ini aku mau lihat dulu nih, ada artikel nih Mas Tim. Oh, ini Kita lihat artikel ya. yang mana coba kita lihat. Soal seiring usia bertambah maka bertambah usia. pula lemak. Mbak Listia nih orang yang tepat untuk bisa Bertambah menjelaskan. usia, bertambah lemak. Aku mau nanya ke Mbak Listia. Mbak Lis, tadi kan secara psikologi kita udah dapat ya harus bahagia untuk kelihatan lebih awet muda. Tapi kalau kita bertambah usia, lemak ini kan juga jadi ancaman nih Mbak Listia. Terus aku harus makan apa? Masa rebus-rebusan terus biar aku kece? Kan nggak enak. Rebus-rebusan tapi jangan mie rebus juga. Mbak Listia gimana nih? Jadi kan menua itu pasti ya. Tiap orang yang hidup itu pasti akan menua dan tergantung kitanya apakah akan memperlambat proses itu atau mempercepat. Nah untuk kenapa sih semakin tua kok lemak di tubuh kita itu semakin banyak? Nah ini karena kebutuhan gizi kita itu seiring usia juga akan berubah. Apalagi kalau misalkan kita bertambah usia, itu biasanya memang kebutuhan gizi kita itu akan turun. Jadi kita tuh suka nggak ingat padahal kebutuhan gizi kita itu udah berubah, tetapi makanya masih sama aja. Jadi itulah yang bikin kenapa kok lemak di tubuh itu jadi bukannya hilang malah bertambah seperti itu. Jadi sebenarnya porsinya yang harus dikurangi atau jenis makanannya yang harus diubah atau gimana tuh Mbak Listi?
jenis makanan iya, dan porsinya juga iya. Harus. Aduh, saya apalagi pikir boleh pilih salah usia satu, ini ya. ternyata dua-duanya ya. Jangan nawar, jangan nawar. Iya Oke. dong. Patokannya gimana tuh Mbak Listi? Kalau gini deh, saya udah mau kepala 4 ini. Memang saya yakin Mbak bertiga kita ini nggak jauh ya, percaya Mas Tim, saya mau umurnya, kepala Mas Tim, 4. ya? Saya Mas yakin Tim, kita jauh umurnya. jauh kita Oke. umur ya gitu. Tapi saya udah mau kepala 4. Berarti apa yang harus saya perhatikan betul agar saya jangan sampai menjadi bapak-bapak kepala 4 yang perutnya mengalahkan segalanya dalam hidupnya? Iya. Kalau secara usia di atas 39 tahun itu menurut AKG sendiri kebutuhannya itu sudah turun, sudah tidak setinggi usia 19 sampai 29. Dan itu udah agak menurun. Jadi untuk bagaimana sih mengatur kebutuhan gizinya itu bisa kita terapkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu dengan menggunakan prinsip isi piringku seperti itu. Sudah pernah lihat? Nah, jadi untuk porsinya sendiri, kalau misalkan kita bayangkan ya sebuah piring, nah itu nanti kita dibagi 2, setengahnya itu. Nah, di setengahnya itu 2/3 adalah makanan pokok dan 1/3 adalah untuk lauk, entah itu nabati atau hewani. Kemudian setengah piringnya lagi itu diisi oleh sayuran dan buah-buahan dengan porsi sayuran itu lebih banyak, yaitu 2/3 dan sisanya untuk buah-buahan. Itu adalah cara yang paling mudah untuk menentukan gimana sih kita menentukan makan dalam sekali sajian seperti itu. Bisa nggak Mas Tim? Bisa. Nanti separohnya duren, separohnya lagi bebek paha, itu kan dagingnya di situ. Enggak. Saya paham. Saya nggak akan ikutin cara saya. Saya harus memperbaikinya. Biar saya itu bisa selangsing Badiah nanti. Aku dong yang pengen langsing kayak Badiah. Oh, jangan saya ya. Tapi kalau tadi Mbak Listi udah ngajarin cara makannya. Nanti habis ini saya mau nanya sama Mbak Diah. Kalau Mbak Diah nih dari dulu di umur 20-an sampai sekarang itu ngejaga makan nggak sih? Terus apa sih sebenarnya yang dimakan? Jangan-jangan aku tuh udah makan 2 kali sehari, masih begini aja. Aku makan sehari sekali, aku lapar. Terus kalau kayak Mbak Diah nih, apa yang diatur? Apa porsinya kah? Atau berapa kali makannya kah sehari? Tapi nanti usai jeda ya.